Dulu waktu gue masih jadi karyawan, keseharian gue ya sama aja kayak karyawan lainnya. Pagi berangkat kantor, sore pulang. Besoknya yang ngulang lagi. Sampai suatu hari gue mulai sadar sesuatu. Perasaan di jalan gue sering banget lihat orang pakai jaket hijau ya. Awalnya gue biasa aja, tapi makin hari perasaan makin sering gue lihat dan makin banyak lagi. Ceritanya waktu itu gue gak sengaja denger teman kantor gue lagi ngobrol pas jam pulang. Sekarang enak ya, pulang gak usah desek-desekan di angkot. Tinggal pesan ojek online, langsung dateng. Diantar lagi sampai rumah. Iya ya, murah lagi. Gue jadi gak bingung. Kalau bokap gue gak bisa jemput, gue tinggal pesan aja ojek online. Gue langsung kepikiran. Oh, jadi yang pakai jaket hijau itu ojek online tuh. Tapi waktu itu gue gak terlalu peduli sih. Karena gue masih pakai motor sendiri buat ngantor. Nah, beberapa waktu kemudian gue janjian tuh sama teman-teman buat nongkrong di daerah Kalibata. Waktu itu semua udah ngumpul, tinggal satu orang yang belum datang, si Idai. Nah, nggak lama si Idai datang. Gue langsung notice tuh sama jaket hijau yang dia pakai, dan ternyata bener dong, dia jadi ojol. Gue langsung nanya, serius lu ngojek, Dai? Ngapa? Lu mau order? Bukan gitu. Maksud gue, gaji kantor lu kan lumayan. Kok masih ngojek sih? Ya nggak apa-apa lah. Iseng aja. Pagi gue narik yang searah ke kantor. Nah sorenya, gue cari dah tuh yang arah pulang. Lumayan cuy. Hitung-hitung bensin dibayarin tiap hari. Dan dia cerita panjang lebar soal enaknya di mitra ojol. Soal bonus, ongkos, ini dan itu. Pokoknya lengkap lah. Tapi gue masih nganggap biasa aja. Sampai akhirnya gue ada masalah di kantor. Atasan mulai targetin gue buat ningkatin kualitas di divisi gue. Masalahnya anak buah gue itu statusnya freelance. Mereka dibayar ya sesuai kerjaan aja. Dan kalau mereka nggak betah, mereka bisa cabut kapan aja. Nah, yang ribet siapa? Ya gue. Karena kerjaannya ya tetap harus beres. Kadang gue sampai pusing sendiri. Sampai suatu siang gue keluar dulu sebentar buat nyebat. Niatnya cuma mau segerin mata, karena seharian gue liatin monitor terus. Di luar ternyata udah ada beberapa orang dari divisi lain, ya lagi istirahat juga. Dan di situ ada satu orang yang ternyata agen rekrutmen ojek online. Waktu itu ojek online emang belum sebesar sekarang, masih banyak yang bingung itu kerja apaan sih. Belum lagi waktu itu ojol ada crash sama opang. Itu ojek-ojek pangkalan. Mereka pikir kalau adanya ojol itu ngerebut pelanggan-pelanggan mereka. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai main fisik. Nah, balik lagi ke obrolan gue yang tadi. Entah kenapa, gue spontan aja ngomong ke orang itu. Bang, kalau gue daftar, bisa nggak? Mereka langsung bengong. Kayak nggak nyangka gitu. Serius, Pak? Ya, serius lah. Kalau gue mau join, apa aja yang harus gue siapin? Terus, motor gue kan motor tua. Bisa nggak tuh? Santai Pak, yang penting ada STNK sama SIM. Oh, oke. Gue siapin besok. A few moments later. Besoknya, dia nyamperin gue. Dan dia bawain tiket VIP buat daftar jadi mitra ojol. Lokasinya di GBK Senayan. Dan dia bilang, Pak, datang paling telat jam 6 pagi ya. Soalnya pasti rame banget. Gue langsung mikir tuh, buset, jam 6 pagi gue harus udah di Senayan. Lah, gue sendiri Cibubur. Gue berangkat jam berapa? Akhirnya gue janjian tuh sama yang lain yang ikut daftar jadi ojol juga. Dan diambil kesimpulan, besok kita kumpul di kantor jam 5 pagi. Dan malamnya, gue bilang ke bini, kalau besok gue mau berangkat jam 4 pagi. Dan jujur, itu pertama kali gue keluar rumah jam segitu. Gue kira Jakarta bakalan sepi ya, gelap, atau minimal ada kuntilanak gitu lagi diskon di atas pohon. Ternyata gue salah besar. Jakarta tuh kota yang gak pernah tidur. Jam 4 pagi aja jalan udah hidup. Orang-orang udah pada sibuk. Bahkan udah macet di beberapa titik. Pas gue lewat jalan Keramat Jati, setengah jalan itu dipakai buat dagang. Nah, jam 6 kurang gue udah sampai lokasi. Dan di parkiran
udah penuh dong. Pas gue masuk ke area pendaftaran, gate-nya masih ditutup. Tapi yang nunggu udah bejibun. Ada yang tidur di tikar, ada yang sarapan nasi uduk, ada yang selonjoran main HP. Dan yang paling rame, tukang kopi keliling. Baru aja gue mau ajakin temen gue ngopi, dia duluan ngomong, ngopi dulu yuk. Ya udah, gas. Nah, sambil ngopi, gue ngobrol sama beberapa orang. Dan ternyata ada yang datang dari jam 2 malam. Bahkan ada yang sampai nginep. Sekitar jam 7, security ngumumin suruh mulai baris depan gate. Karena gue ngerasa masih santai, gue malah ke toilet dulu. Takut nanti pas di dalam gak ada toilet. Nice. Pas gue balik, astagfirullah, antriannya udah panjang banget. Gue langsung dah tuh buru-buru ngantri. Terus dicari-cari temen gue, udah nggak ketemu. Set, udah banyak banget itu orang, udah kayak lautan manusia. Nah, matahari mulai naik kan tuh, panas, gerah, keringetan. Dan jujur aja, waktu itu gue sempet mikir, udahlah balikan aja kali ya, masih bisa langsung ngantor gue. Tapi gue mikir lagi, sayang banget perjuangan gue bangun jam 4 pagi. Akhirnya gue tahan dulu dah tuh. Dan makin lama antrian makin panjang. Sampai akhirnya security teriak tuh pakai toa, yang punya tiket VIP silahkan maju ke depan. Wih, gue langsung maju dong. Here I come. Oh, here I come. Oh. Terus tiket gue dicek, dikasih nomor antrian. Terus gue dipersilahkan masuk. Ternyata pendaftarannya itu di tenis indoor. Gue cari kursi yang kosong, terus gue duduk. Sekitar 5 menitan, nama gue dipanggil. Gue maju lah. Gue dikasih kertas, terus isi data, sambil nunggu bentar. Dan tiba-tiba, petugas ngambil box dari bawah meja. Pas dibuka, isinya helm. Terus ada kartu perdana. Dan HP Android cuy. Lu tahu nggak? Itu HP Android gue pertama kali. Karena waktu itu gue masih pakai BB. Tapi ternyata semua itu nggak gratis cuy. Nanti dicicil tuh dari saldo hasil narik. Dan habis semuanya selesai, gue langsung berangkat kerja. Karena waktu itu gue izinnya masuk telat. Dan untungnya gue udah pesen sama anak buah gue, suruh ngehandle kerjaan gue sebentar karena gue ada urusan. Nah, dari situlah cerita gue sebagai Bang Ojol dimulai. Makasih banget buat kalian yang udah komen di video gue sebelumnya. Masukan-masukan yang berguna banget buat gue. Dan dari komen-komen kalian juga, gue jadi tahu ternyata banyak yang support gue. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.